Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dalam mata pelajaran biologi bersama ibu. Walaupun masih dalam keadaan daring, semoga kiranya pandemi cepat berlalu agar kita semua dapat kembali belajar melalui sistem tatap muka. Oke baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa belajar terlebih dahulu agar kiranya ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi amal jariah dan bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang. Berdoa, mulai. Oke baik, ibu akan mencek presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama Auliatun Salihah ada. Yang kedua, Dina Sonia ada. Oke. Yang ketiga, Najwa Aulia Rahmah, apakah hadir? Oke, yang terakhir Siti Nurhana. Oke, baik, alhamdulillah anak-anak ibu hari ini hadir semua ya. Oke, baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau kalian mengamati terlebih dahulu gambar eceng gondok di atas. Menurut pengamatan kalian, mengapa tanaman eceng gondok dapat mengapung di atas air? Good job anak-anak ibu, betul sekali ya. Jadi tanaman eceng gondok ini memiliki batang yang memiliki bergelembung dan berisikan rongga udara. Batang tersebutlah yang menyebabkan tanaman eceng gondok dapat mengapung di atas air. Nah, jadi seperti yang sudah ibu sampaikan pada pertemuan kita di minggu lalu, bahwasanya pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ pada jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan melalui penjelasan dari ibu, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam jaringan pada tumbuhan dengan benar. Kemudian, melalui penayangan video, kalian diharapkan mampu menjelaskan mengenai perbedaan antara jaringan meristem dan jaringan dewasa dengan benar. Kemudian, melalui penayangan video juga, kalian diharapkan mampu untuk mengingat kembali proses pengangkutan pada tumbuhan dengan benar. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menguraikan proses pengangkutan pada tumbuhan secara tepat. Nah, anak-anak ibu, berdasarkan tujuan pembelajaran yang ibu sebutkan tadi, udah ada bayangan gak sih hari ini kita bakal ngapain aja? Iya betul, jadi nanti ibu akan menayangkan video mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan agar kalian lebih mudah untuk memahami dan mengamati proses apa saja yang terjadi pada struktur dan fungsi organ pada tumbuhan ini, sehingga nanti akan mempermudah kalian dalam melakukan diskusi kelompok. Nanti setelah menonton video, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu semua untuk dapat fokus mengamati video tersebut tanpa di-skip, agar nantinya mempermudah kalian dalam melakukan tugas kelompok kalian. Oke baik, sebelum ibu menayangkan video, ibu akan memberikan sedikit penjelasan kepada kalian gambaran umum mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jadi, jaringan tumbuhan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem ini terdiri atas kumpulan sel muda yang terus membelah menghasilkan jaringan yang lain. Contoh, jaringan meristem yaitu jaringan meristem pada pucuk batang dan akar serta jaringan kambium. Ciri-ciri sel penyusun jaringan meristem yaitu yang pertama, aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Kemudian berukuran kecil dan berdinding tipis. Yang ketiga, memiliki nukleus yang relatif kecil, bervakuola kecil, dan mengandung banyak sitoplasma. Ciri yang terakhir yaitu berbentuk kuboid atau prismatik. Sedangkan pada jaringan permanen terdiri atas sel-sel yang sudah tidak membelah dan telah mengalami diferensiasi. Jaringan permanen meliputi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Oke, untuk mempermudah pemahaman kalian, silahkan kalian untuk menonton video pembelajaran yang akan ibu tampilkan setelah ini. Selamat menonton! Pernah tidak kamu terpikir bagaimanakah air serta unsur hara mineral yang ada di dalam tanah naik ke daun?
Bagaimanakah proses ini bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita simak pembahasan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dapat berkumpul dan membentuk suatu jaringan. Jaringan ini berperan dalam melakukan pertumbuhan di dalam tubuh tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri terdiri dari jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan jaringan permanen terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim atau dasar, jaringan penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut. Yuk kita bahas satu persatu jaringan pada tumbuhan. Jaringan meristem yaitu jaringan yang bersifat embrional, yaitu jaringan yang masih aktif mengalami pembelahan. Berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, meristem primer. Jaringan ini terletak pada ujung akar, ujung batang, dan kuncup. Jaringan ini berfungsi dalam melakukan proses pemanjangan atau pertambahan tinggi tanaman. Berikutnya, meristem sekunder yang hanya terdapat pada tanaman dikotil dan tanaman gimnospermae. Jaringan ini terletak pada bagian kambium yang berfungsi dalam proses pelebaran tubuh tanaman. Masih dengan jaringan meristem, berdasarkan posisi tubuhnya, jaringan ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal atau ujung. Meristem ini terletak pada bagian ujung akar dan ujung batang, yang fungsinya menyebabkan tubuh tumbuhan menjadi tinggi. Berikutnya, meristem lateral atau samping, yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder yang menyebabkan tanaman menjadi melebar. Dan berikutnya adalah meristem interkalar yang terletak di sekitar ruas-ruas batang, yang menyebabkan pemanjangan ruas-ruas batang tumbuhan. Sekarang kita tahu bagaimana tumbuhan mengembangkan akar, batang, dan daun. Selanjutnya, mari kita cari tahu jenis-jenis jaringan yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi dan membantu transportasi sari-sari makanan, serta jenis jaringan yang menyokong tubuh tanaman. Jaringan berikutnya adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen, yang merupakan jaringan yang sel-selnya sudah tidak aktif mengalami pembelahan. Jaringan ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar tubuh tumbuhan yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Jaringan epidermis ditemukan pada seluruh organ tumbuhan, misalnya pada bagian daun, akar, dan batang. Berikutnya, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, pada jaringan parenkim inilah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Jaringan ini terdapat pada bagian akar, batang, daun, dan bunga. Berikutnya, jaringan penyokong. Jaringan penyokong berperan dalam penunjang tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Berdasarkan jenis sel penyusunnya, jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel hidup. Jaringan kolenkim ini terdapat pada tumbuhan herba dan tumbuhan muda. Sedangkan jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Jaringan sklerenkim terdapat pada tumbuhan berkayu dan juga
tumbuhan yang sudah dewasa. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut atau pembuluh, yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Selain itu juga terdapat pembuluh tapis atau jaringan floem yang berfungsi menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, baik. Berhubung kalian telah menyaksikan video yang telah Ibu tampilkan, sesuai perjanjian kita di awal bahwasanya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Pada kelompok pertama yaitu ada Siti Nurhana dan Auliatun Salehah. Kemudian kelompok yang kedua beranggotakan Gina Sonia dan Najwa Aulia Rahmah. Oke, jadi tugas masing-masing kelompok yaitu mengamati dan menguraikan proses apa aja sih yang terjadi dalam pengangkutan pada tumbuhan. Kemudian nanti tiap kelompok memberikan 1 orang perwakilan untuk menjelaskan hasil pengamatan dan hasil diskusinya. Terus nanti perwakilan dari kelompok yang mendengarkan itu wajib memberikan 1 pertanyaan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Ibu berikan waktu selama 6 menit cukup ya untuk kalian berdiskusi mengenai tugas tadi. Nanti kita akan melakukan presentasinya melalui WA group. Jadi setelah hasil diskusi selesai, kita kembali lagi ke video. Beri aplaus dulu untuk kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan hasilnya. Good job ya anak-anak ibu semua. Berarti di sini kalian sudah sedikit banyaknya sudah memahami mengenai proses apa aja sih yang ada pada pengangkutan pada tumbuhan. Jadi ibu akan menanggapi sedikit ya dari hasil diskusi kelompok 1 itu tadi menyebutkan bahwa pada proses pengangkutan ekstravaskular itu ada terdapat 2, yaitu transportasi simplas dan transportasi apoplas. Nah, di mana pada transportasi simplas ini dia merupakan pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel melalui sitoplasma. Sedangkan pada transportasi apoplas ini merupakan pengangkutan air dan zat terlarut yang di dalamnya melalui ruang antar sel. Air dari tanah diserap akar melalui proses difusi dan transport pasif. Sedangkan pada materi yang dijelaskan oleh kelompok 2 yaitu mengenai proses pengangkutan intravaskular ini, dia merupakan proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh xilem atau pembuluh tapis floem. Oke, alhamdulillah berhubung waktu kita udah mau habis, Ibu minta 1 orang perwakilan untuk membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Auliatun Salehah untuk membacakan kesimpulan. Baik, good job Auliatun Salehah, terima kasih ya. Jadi untuk menambah ingatan stimulus kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan post test. Nanti linknya akan Ibu bagikan di grup WA. Silahkan kalian isi dengan betul-betul. Nanti jawabannya di submit, deadline-nya sampai jam 11.30 ya. Jadi silahkan kalian jawab dengan serius dan betul-betul. Sampai di sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah sudah clear? Oke, baik, karena udah clear dan berhubung waktu pembelajaran kita pun sudah habis, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dimanapun anak-anak ibu semua berada dan bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, kiranya tidak mematahkan semangat kita semua untuk terus belajar dan menimba ilmu. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan semangat kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pelajari materi buat pertemuan minggu depan ya.